Bismillahirrahmanirrahim. Saya Raihanisa Jamila sebagai moderator kelompok 6 akan mempersilahkan teman-teman saya untuk mempresentasikan tentang luas panen dan produksi sayur-sayuran pada tahun 2007 sampai 2011. Berikut anggota kelompok saya. Yang pertama ada Absa Irmawan, lalu ada Faisal Agustian Siregar, lalu ada Muhammad Zaltan Ibrahim, lalu ada Yusi Karina Nabila, dan yang terakhir ada Renada Marsha. Kepada teman-teman saya persilahkan. Mengapa kita mengambil dataset ini? Dataset ini lebih sederhana daripada dataset lainnya yang kita temukan. Kita ingin melihat seberapa besar penurunan produksi sayur-sayuran pada tahun 2007 sampai 2011. Inti dari produk segmentation ini kita membuat klaster berdasarkan variabel yang dimiliki produsen, seperti luas panen, jumlah produksi, dan lainnya, untuk menambah pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak dan diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai produksi sayuran pada tahun tersebut. Bermanfaat sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian selanjutnya. Analisis data luas panen. Import-import modul yang diperlukan beserta datasetnya. Data analisis pertama adalah melihat data terlebih dahulu. Ini bisa kita lakukan pakai fungsi head. Terdapat 4 fitur yang bisa kita gunakan, yaitu tahun produksi, jenis tanaman yang diproduksi, luas panen saat produksi, dan jumlah yang dapat diproduksi. Box plot distribusi luas panen. Di sebelah kiri atas itu terdapat kode input dan di bawahnya adalah output. Kita bisa lihat bahwa kebanyakan luas panen di dataset ini berada pada kisaran 500 sampai 850 meter persegi selama 5 tahun ini. Penggunaan displot. Penggunaan displot ini digunakan jikalau box plot kurang nyaman untuk dilihat. Karena kalau kita pakai displot, kita bisa lihat grafiknya seperti gambar yang di atas. Penyebaran produksi. Seperti algoritma luas panen, dengan kode yang kurang lebih sama, kita bisa menampilkan penyebaran produksi seperti berikut. Di sini kita bisa lihat median dari penyebaran produksi berada di angka 1000. Scatter plot dengan data yang ada. Seperti yang sudah kita bahas di awal, clustering yang dilakukan pada proyek ini berdasarkan variabel luas panen dan produksi agar bisa divisualisasikan lebih jelas. Masukkan kode kolom ini ke dalam array X. Hasil input scatter plot. Setelah itu, kita akan tampilkan semua data ini dalam bentuk scatter plot, di mana sumbu X akan merepresentasikan produksi dan sumbu Y akan merepresentasikan luas panen. Cara menampilkannya dengan menggunakan fungsi plt.scatter, yang mana parameter pertama adalah kolom pertama dan parameter kedua adalah kolom kedua. Itu yang di sebelah kiri kode output, yang sebelah kanan input. Scatter plot dengan parameter color. Agar terlihat lebih jelas, kita bisa tampilkan semua data yang telah dikelompokkan beserta centroid dari setiap cluster dengan menggunakan scatter plot. Seperti di awal tadi, untuk detailnya sebagai berikut. Yang kiri input, yang kanan output. Jadi di input ini sama kayak scatter plot yang sebelumnya. Cuma yang ngebedain itu clusternya beda warna. Jadi bisa dilihat nih titiknya ada di mana-mana aja. Pada scatter plot ini kita menampilkan titik-titiknya seperti biasa, hanya saja kali ini kita memasukkan parameter color.
Memprediksi adanya data baru. Kita asumsikan jika ada data baru dengan detail di samping dan menggunakan model ini menggunakan K-means yang sudah kita train sebelumnya. Dapat dilihat bahwa data pertama, kedua, dan ketiga masuk ke kelas kedua, lalu data keempat masuk ke kelas ketiga, dan data kelima masuk ke kelas pertama. Untuk lebih jelasnya, kita dapat menampilkan semua data ini menggunakan scatter plot. Scatter plot dengan data baru. Di sebelah kiri atas itu merupakan inputnya, sedangkan di sebelah bawah kanan itu merupakan outputnya. Di outputnya terdapat tanda baru yang berupa tanda plus yang merupakan data baru yang ditambahkan. Dari sini bisa kita lihat berbagai klaster mempunyai warna yang berbeda dan tentunya memiliki arti yang berbeda. Mari kita bahas di slide berikutnya. Hasil clustering dengan K-means. 1. Cluster biru. Pada rentang penyebaran produksi dan luas panen yang ada, klaster ini memiliki jumlah produksi yang sedikit dan sudah pasti luas panen berpengaruh pada jumlah produksinya, atau bisa dibilang berbanding lurus dengan jumlah produksinya. 2. Klaster merah. Klaster ini memiliki jumlah produksi yang lebih dari klaster biru dan sudah bisa dipastikan luas panen yang dimiliki lebih besar angkanya. Rata-rata produksi dan luas panen berkisar pada klaster merah dan merah muda. 3. Klaster merah muda. Tidak jauh beda dengan klaster merah, klaster ini pun memiliki jumlah produksi dan luas panen yang lebih daripada klaster sebelumnya. Ini memperlihatkan adanya kenaikan pula pada kedua variabel tersebut. 4. Klaster hijau muda. Klaster ini jarang sekali dijumpai titik-titiknya. Walaupun angka pada jumlah produksi dan luas panennya terbilang cukup besar, tetapi hal ini masih jarang dihasilkan pada produksi sayur-sayuran di tahun 2007 sampai 2011. Kesimpulannya, klaster merah dan klaster merah muda berpotensi tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat karena berpeluang memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya akan pangan, khususnya sayur-sayuran. Jika kondisi klaster merah dan klaster merah muda dipertahankan, hal ini akan menguntungkan juga bagi para produsen karena hasil produksi yang melimpah dan juga meluasnya luas panen. Mengapa kita tidak mengambil rata-rata hasil klaster hijau muda? Sebenarnya klaster hijau muda memiliki angka panen yang lebih banyak dari yang lainnya. Akan tetapi klaster ini jarang sekali menghasilkan atau memproduksi sayur-sayuran di tahun 2007 sampai 2011, sehingga membuat klaster merah muda dan klaster merah menjadi dominan yang paling menguntungkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.